Baik, di tengah pandemi harus tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol pemerintah yang sudah ditetapkan sebagai salah satu hal yang perlu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Memakai masker semua, toh? Iya, Ibu. Harus pakai masker. Ya, mana Efra punya masker? Pakai sudah. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Jadi saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya minta Jess untuk kesempatan saya berikan. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena atas perlindunganmu kami dapat melanjutkan aktivitas kami pada hari ini dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami mengikuti kegiatan belajar matematika. Semoga kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Mengampunkan uji hari ini, esok kami selama-masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Jess. Baik, sebelum mulai kegiatan saya ingin tanya dulu. Ada yang tidak hadir? Iya, Ada Ibu. Siapa? Ada 3 orang, Ibu. Siapa? Maria Jiminati, Tersiana Bahagia. Kenapa mereka tidak datang? Kalau Maria Jiminati izin, Ibu. Kalau yang duanya? Sakit, Bu. Oh ya, jangan seperti mereka. Minggu lalu juga mereka tidak datang toh. Iya, Bu. Harus datang dan selalu ikut apa namanya tuh Kak. Apalagi kamu ini masih muda-muda toh, masih anak SMP, jadi harus apa sih namanya, tetap punya semangat dan tayo biar apa namanya kamu punya cita-cita bisa tercapai dan bisa tergapai atau terwujud seperti yang apa tadi bilang. Siapa namanya? Linda. Baik, hari ini sebelum kita mulai kita punya kegiatan pembelajaran, saya ingin tanya dulu terkait materi yang saya sudah berikan minggu lalu. Jadi, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Bang Gehemong, sudah lupa? Baik, minggu lalu kita belajar tentang hakikat apa yang dimaksud dengan garis. Habis itu titik, sinar garis, ruas garis, itu toh. Masih ingat? Sudah ingat? Harus ingat ya. Baik, untuk mengingat kembali kamu punya pemahaman bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan garis, apa yang dimaksud dengan titik, terus apa yang dimaksud dengan ruas garis, apa yang dimaksud dengan sinar garis. Ingin mengulang kembali atau mengilas kembali kita punya materi minggu lalu bahwa garis adalah, ada yang masih ingat? Garis adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi garis itu kumpulan titik-titik. Dan titik-titik itu biasanya titik itu disimbolkan dengan begini toh. Begitu, bukan gitu? Ya, Ibu. Dan biasanya dinotasikan dengan huruf besar. Misalnya titik A. Seperti ini. Nah, terlepas dari pengertian garis, lalu juga kita belajar tentang apa itu sinar garis, apa itu ruas garis. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana apa yang dimaksud dengan sinar garis. Sinar garis adalah garis, ingat ya, garis yang memiliki titik pangkal tetapi tidak memiliki titik ujung atau ujungnya bisa diperpanjang sesuai dengan keinginannya kita. Sehingga sinar garis ya. Dan biasanya ia disimbolkan misalnya terdapat garis AB. Terdapat garis AB, maka sinar garis AB bisa disimbolkan atau dinotasikan seperti ini. Terus yang kedua, minggu lalu juga kita belajar tentang ruas garis. Nah, berbeda dengan apa itu sinar garis, ruas garis adalah sesuatu atau garis yang memiliki titik pangkal dan memiliki titik ujung. Misalnya terdapat garis AB, sehingga ruas garis AB kita simbolkan dengan begini. Seperti itu. Jadi itu sekilas tentang materi minggu lalu terkait apa itu titik, apa itu garis, apa itu sinar garis, dan apa itu ruas garis. Baik, sampai sini masih ingat, Suto? Ya, baik. Terlepas dari
dari itu hari ini kita adik-adik kita akan belajar atau masuk pada materi yang kedua, yakni hubungan antara dua buah garis. Antara dua buah garis. Bukan dalam kehidupan nyata saja kita sering menggunakan istilah hubungan, tapi dalam matematika juga ada. Misalnya dalam kehidupan nyata kita sering menggunakan kalimat hubungan keluarga, hubungan tetangga, hubungan sepupu atau segala macam. Berarti dalam matematika juga ada istilah hubungan. Hubungan itu melambangkan keterkaitan antara dua objek atau keterkaitan antara dua orang. Misalnya hubungan saya dengan Jessie, hubungan saya dengan Evra, hubungan saya dengan Vivi, hubungan saya dengan Linda seperti apa. Jadi itu memiliki keterkaitan antara saya dengan kalian semua. Jadi itu identik dengan istilah hubungan. Nah, di sini dalam matematika ada materi tentang hubungan antara dua garis. Perlu teman-teman ketahui bahwa hubungan antara dua buah garis itu disebabkan yang pertama sejajar, terus yang kedua berpotongan, terus apalagi beririt, terus yang terakhir bersilangan. Jadi sebelum kita mengetahui atau kita mengenal hubungan antara dua buah garis yang memenuhi kriteria ini, mungkin kalian bisa bertanya, Ibu yang mana lagi yang apa ini Ibu, hubungan dua garis yang sejajar, terus potongan itu seperti apa Ibu? Maka untuk itu nanti saya akan membagi kalian dalam dua kelompok, satu kelompok 2 orang, dan setiap kelompok nanti saya akan beri LKS. LKS itu di dalamnya itu ada kumpulan soal. Terus kalian diminta untuk menyelesaikan soal tersebut, dan dari soal tersebut nanti kita bisa menyimpulkan atau mengambil keseluruhan apa yang dimaksud dengan hubungan antara dua buah garis tersebut. Dan perlu diketahui bahwa hari ini tadi kita punya indikator atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ialah menentukan apa yang dimaksud dengan hubungan dua buah garis. Terus yang kedua, menentukan sifat-sifat garis sejajar. Jadi itu indikator tujuan pencapaian kita pada pertemuan kali ini. Tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk pada kriteria yang pertama, hubungan antara dua buah garis yang sejajar. Seperti apa nanti hubungan kedua garis yang bersejajar? Oleh karena itu, saya ingin membagi kalian dalam bentuk kelompok. Saya yang bagi atau kalian membagi sendiri? Ini sendiri lagi ya. Baik. Kelompok satunya J dengan Evra, terus kelompok duanya Vivi dengan apa ya? Seperti itu. Nanti kalian diminta untuk mengerjakan soal yang ada. Terus dari soal itu nanti kalian bisa menentukan kesimpulannya. Sedikit gambaran untuk kalian. Di dalam LKS itu ada kubus, yakni kubus ABC, ABCD, E, F, G, H. Nah, kenapa sesimpel ini sekalipun kita belajar tentang hubungan antara dua buah garis yang sejajar? Iya, jawabannya iya. Kenapa? Dari gambar ini nanti kita bisa menentukan hubungan antara dua buah garis yang sejajar dan hubungan antara dua garis yang berpotongan. Jadi karena kalau misalnya kita nanti dibatasi oleh waktu, karena habis ini kamu juga ada sekolah atau ada les maka kita hari ini kita hanya belajar tentang hubungan dua garis yang sejajar dan berpotongan. Jadi situ nanti dalam LKS ada masalah, ada dipaparkan salah satu kubus A B C D E F G H. Terus di sana nanti ada masalah dan nanti kalian diminta untuk memecahkan masalah tersebut. Sudah mengerti? Sudah itu. Baik, untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada adik-adik untuk mengerjakan LKS yang ada di mengerjakan masalah yang ada di LKS tersebut. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah menyelesaikan dia punya soalnya, teman-teman diminta untuk mempresentasikan di depan teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain nanti akan memberikan merespon atau menanggapi apa yang disampaikan oleh teman yang lain pula. Sudah paham toh? Ya, Bu. Jadi tidak memperpanjang waktu selanjutnya saya berikan seluasnya kepada teman-teman selanjutnya, kepada teman-teman kelompok untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya. Lanjut, kerja sudah.
saja bisa membantu toh. Intinya teman-teman dari kuis itu nanti kalian akan diminta untuk menjawab 4 soal 4 Ya, Ibu. Terus dari sana nanti kalian disuruh untuk membuat kesimpulan. Sudah? Ya, Ibu. Baik. Lihat baik-baik dia punya keterangan di atas ya. Di sana dijelaskan bahwa garis sejajar disimbolkan dengan yang itu tadi. Dan salah satu ciri dua garis sejajar adalah terletak pada bidang datar yang sama. Selamat bekerja, semoga bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan baik. Habis ini kamu les apa? TKN, Ibu. Siapa gurunya? Pak Ino, Bu. Bisa soal dengan baik ya, teliti. Lihat dia punya keterangan terus gambar. Jadi nanti kalian diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi dia punya persoalannya itu kubus ya, kubus yang diberikan. Saya minta kerjakan dengan baik karena saya tidak akan pernah mengulanginya lagi, karena minggu depan kita juga masuk pada materi yang baru, yaitu hubungan dua garis yang berhimpit dan bersilang. Jadi untuk hari ini kita hanya bahas dua saja, yaitu sejajar dan berpotongan. Kerjakan dengan teliti dan baik. Nanti untuk prosedur presentasinya, nanti salah satu teman dari setiap kelompok memaparkan dia punya hasil diskusi, terus kelompok lain memberikan respon atau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok yang lainnya. Ya, Ibu. Sudah notis atau ada yang belum? Sudah semua kan? Sudah, Ibu. Yakin? Ya, Ibu. Sudah. Baik, sekarang kita langsung. Sudah siap toh? Sudah, Ibu. Baik. Mulai dari kelompok yang mana? Kelompok 2, Ibu. Ada siapa yang presentasi? Saya, Ibu. Jess. Kepada Jess saya persilakan. Teman-teman yang lain tolong perhatikan ya. Ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Jess. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang saya ingin membaca hasil presentasi kami. Nomor 1, pertanyaannya pada gambar di atas. Pertanyaan nomor 1, pada gambar di atas, contoh garis yang sejajar adalah garis melalui AB, garis yang melalui EF, garis yang melalui AB, garis yang melalui CD, garis yang melalui AE, dan garis yang melalui BF. Menurut kelompok kami, garis AB dan garis EF sejajar karena mereka berada pada bidang datar yang sama, yaitu AB EF.
Yang kedua, AB dan CD sejajar karena berada pada bidang datar yang sama, yaitu ABCD. Sedangkan AE dan BF sejajar karena berada pada bidang datar yang sama, yaitu ABEF. Pertanyaan yang kedua, Belum. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau tidak ada lanjut sudah. Nomor 2. pertanyaan yang kedua, apakah garis yang melalui AB dan garis yang melalui EF akan berjumpa pada satu titik atau berpotongan jika diperpanjangkan? Menurut kelompok kami, jawabannya tidak, karena mereka berada pada bidang datar yang sama sehingga arah dan jarak yang sama, dan jika diperpanjang keduanya tidak akan bertemu pada satu titik. Ya, lanjut. Yang ketiga, apakah garis yang melalui AB dan garis yang melalui CD akan bertemu pada satu titik jika diperpanjang? Menurut kelompok kami tidak, karena mereka berada pada bidang datar yang sama sehingga apabila keduanya diperpanjang maka keduanya tidak akan pernah bertemu. Yang terakhir, apakah garis yang melalui AF dan garis yang melalui BF akan bertemu pada satu titik jika diperpanjang? Jawabannya tidak, karena jika titik A dan titik E diperpanjang maka arahnya tetap sama. Begitu pula jika titik B dan F diperpanjang, maka arahnya tidak akan berubah sehingga garis AE dan BF tidak akan pernah bertemu. Selanjutnya, nomor terakhir. Dari soalnya, ya. Dari soalnya, berikan kesimpulan. Menurut hasil diskusi kami dapat menyimpulkan bahwa dua garis sejajar jika terletak pada bidang datar yang sama, dan jika kedua garis diperpanjang maka keduanya tidak akan pernah bertemu pada satu titik yang sama. Sudah? Ya, Bu. Ya. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak ada, Ibu. Jika tidak ada tanggapan dari kelompok 1, kami ingin menutup hasil presentasi kami. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami minta maaf. Terima kasih. Kita untuk kelompok mereka, Jess. Terima kasih kepada Nujes dan Nu Efra. Selanjutnya kita dengar dulu dia punya pemaparan atau hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 1, ya enggak? Pada teman kelompok 2 saya persilakan. Kelompok 1 maksud saya. Dan Linda. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada gambar di atas, contoh garis yang sejajar adalah garis yang melalui AB, garis yang melalui EF, garis yang melalui AB, dengan garis yang melalui CD, garis yang melalui AE, dengan garis yang melalui BF. Jawaban dari kami, AB dan EF sejajar karena mereka berada pada bidang daftar yang sama, yaitu ABFE. Penjelasan kedua, AB dan CD sejajar karena berada pada bidang daftar yang sama, A, B, C, dan D. Penjelasan yang ketiga, AE dan BF sejajar karena berada pada bidang daftar yang sama, yaitu A, B, E, F. Nomor 2, apakah garis yang melalui AB dan garis yang melalui EF akan bertemu pada satu titik atau berpotongan jika diperpanjang? Penjelasan dari kami, tidak, karena akan bertemu pada satu titik jika diperpanjang karena mereka berada pada bidang daftar yang sama sehingga arah dan jarak yang sama, dan jika diperpanjang keduanya tidak akan bertemu pada satu titik. Yang kedua, apakah garis yang melalui AB dan garis yang melalui CD akan bertemu pada satu titik jika diperpanjang? Jawabannya tidak akan bertemu satu titik karena mereka berada pada bidang daftar yang sama sehingga apabila keduanya diperpanjang maka keduanya tidak akan pernah bertemu. Yang kesimpulan dari kelompok kami, dua garis sejajar jika terletak pada bidang daftar yang sama, dan jika kedua garis diperpanjang maka keduanya tidak akan pernah bertemu pada satu titik yang sama. Apa ada tanggapan dari kelompok 1? Kelompok 2? Tidak ada, Ibu. Sudah toh? Maka dengan berakhirnya penjelasan atau pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1,
sudah meninggai, maka baik pula kita punya sesi diskusi hari ini. Jadi untuk memperjelas atau tidak mengurangi apa yang kalian sampaikan, di sini saya akan menjelaskan kembali terkait masalah-masalah yang ada di dalam LKS ya. Baik, di sana tadi kita dipaparkan dengan salah satu kubus, yakni kubus ABCDEFGH. Nah, di sana tadi ada salah satu kasus di mana salah satu garis AB dan EF itu bersejajar. Sudah dijelaskan di sana bersejajar. Kenapa mereka bersejajar? Tidak mengurangi apa yang kalian sampaikan, bahwa mereka ini berada pada bidang yang sama, yakni bidang apa? A, B, C, F. Ini. Ingat ya, garis AB dengan EF. Nah, mereka berada pada bidang yang sama, yakni A, B, E, F. Nah, jika kedua garis ini diperpanjang ke sini atau ke sini misalkan, maka apakah keduanya akan bertemu? Tidak, Ibu. Tidak. Nah, peristiwa ini atau kejadian atau masalah ini kita bisa kaitkan dengan materi kita hari ini. Jadi, ini dua garis ini kita bisa katakan bahwa keduanya itu saling bersejajar, atau simbolnya seperti ini ya, adik-adik. Seperti ini simbol. Maka jadi dapat disimpulkan bahwa dua buah garis dikatakan sejajar apabila buah garis tersebut jika diperpanjang maupun dipanjangkan secara tidak langsung, maksudnya diperpanjang ke baik dua arah, baik di bagian awal maupun di titik pangkal atau di bagian ujungnya, keduanya itu tidak akan bertemu pada satu titik potong atau bertemu pada satu titik yang sama. Jadi itu yang dinamakan dengan hubungan antara dua buah garis yang sifatnya sejajar. Jadi seperti itu. Maka tidak mengurangi apa yang kalian sampaikan tadi hari ini berkaitan dengan hubungan dua garis yang sifatnya sejajar. Jadi sampai di sini ada pertanyaan atau ada hal yang perlu ditanyakan dan perlu dijelaskan ulang? Ada? Baik, tidak ada. Jadi itu saja kita punya kegiatan pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita selesai untuk untuk melatih kalian punya pemahaman, di sini saya akan berikan soal. Di sini ini LKS, lembar kerja siswa, dan kalian diminta untuk memecahkan masalah yang ada di dalamnya. Soalnya itu ada 3 nomor. Terus kaitkan dengan materi kita hari ini. Oke, dan seperti biasa nanti sebelum pertemuan minggu depan saya akan minta atau meminta kalian untuk mengumpulkan yang punya hasil jawabannya. Bisa mengerti? Ya, bisa mengerti untuk untuk melatih kita ke kalian punya pemahaman. Kalian diminta untuk menyelesaikan soal ini ya. Jangan lupa kerjakan dengan baik karena minggu depan kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Baik, perlu diketahui bahwa materi minggu depan kita akan berbicara mengenai hubungan antara dua buah garis yang berhimpit dan bersilangan. Mungkin kalian bertanya, itu yang bagaimana lagi hubungan dua garis yang berhimpit dan bersilangan? Oleh karena itu, datangnya minggu depan harus rajin datang ke sekolah supaya apa yang saya jelaskan bisa terkait antara satu dengan yang lainnya. Jadi sekian saja materi pembelajaran kita hari ini. Jadi saya atas nama pribadi mengucapkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik saya yang sudah rela atau mengambil bagian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, saya berharap kalian harus tetap semangat dalam meraih apa yang perlu kalian raih dan mencapai apa yang perlu atau ingin dicapai oleh adik-adik semua. Nanti untuk mengakhiri kita punya kegiatan hari ini, saya minta satu orang untuk menjadi dalam doa, karena kita tadi sudah mengawalinya dengan doa, maka menyelesaikannya juga dengan doa. Atau saya saja yang kedua ya. Kepada teman-teman saya silakan. Teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Puji syukur kehadiratmu karena berkat-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Terima kasih pula Tuhan karena berkat-Mu kami telah memulai menyelesaikan kegiatan kami hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga apa yang kami dapat dan peroleh hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami, itu juga untuk masa depan kami. Dalam yang kudus kami puji Tuhan hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Baik, teman-teman bisa pulang dan jangan lupa kerjakan tugas yang saya berikan ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.